Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam mata kuliah analisa dan desain pertemuan ke-6 ya. Alhamdulillah kita bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya bisa mengikuti hingga akhir bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Amin. Ya, selamat pagi ya. Semangat. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai data modeling. Ya, jadi kebutuhan yang ada di masyarakat diperlukan untuk memodelkan kebutuhan sistem yang menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan berorientasi objek yang benar dari sistem yang kita analisa. Dalam tahap analisa akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan atau digambarkan. Yang memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan diagram IR atau diagram IRD. Ya, diagram IR bisa juga disebut model data konseptual yang menggambarkan data dalam suatu organisasi. Diagram yang menggambarkan hubungan relationship antar entitas atau entity. Tiga notasi dasar yang ada pada diagram IR adalah entitas, relasi, dan atribut. Nah, ini gambar notasinya. Pertama, yang bentuknya seperti kotak persegi panjang adalah entitas. Ya, itu adalah objek yang ada di diagram IR. Kemudian yang bentuknya seperti gelar ketupat adalah relasi, menunjukkan hubungan antar entitas. Terus yang notasi yang berikutnya adalah yang bentuknya seperti telur adalah atribut, itu menjelaskan karakter yang ada pada entitas. Terus garis yang menghubung antara relasi dengan entitas, relasi dengan atribut, dan macam-macam. Ya, diagram itu merupakan objek mewakili seluruh suatu di dunia nyata dan dibedakan dengan lainnya unik, memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari objek tersebut dapat berupa fisik, yaitu mobil, rumah, manusia, pegawai, dan macam-macam. Abstrak, bentuknya apartemen, pekerjaan mata kuliah, dan macam-macam. Kejadian, pembelian, penjualan, peminjaman, dan macam-macam. Nah, kita mulai membuat gambarnya ya, membuat gambar diagramnya. Nah, ini aktivitasnya adalah dosen mengajar mahasiswa. Gambarnya sebagai berikut. Ya, dosen sebagai entitas, mengajar sebagai relasi, mahasiswa sebagai entitas yang dihubungkan oleh garis. Kemudian aktivitas berikutnya adalah mahasiswa mengisi KRS. Ini gambarnya, mahasiswa sebagai entitas, mengisi sebagai relasi, KRS sebagai entitas dihubungkan oleh garis. Nah, ini berikutnya lagi, aktivitas berikutnya, nasabah mempunyai tabungan. Nasabah sebagai entitas mempunyai sebagai relasi, tabungan sebagai entitas dihubungkan oleh garis. Aktivitas berikutnya adalah anggota meminjam buku. Anggota sebagai entitas meminjam sebagai relasi, buku sebagai entitas dihubungkan oleh garis. Ya, diagram IR ini penting sekali ya sebelum Anda membuat tabel-tabel yang ada di dalam database. Jadi awalnya sebelum membuat tabel Anda harus menggambar entitas, menggambar diagram IRD dulu. Nah, kalau Anda seorang sistem analis ya. Jadi tabelnya nanti benar ya, tidak salah. Berikutnya diagram IR-nya kita tambahkan atribut. Nah, dari aktivitas dosen mengajar mahasiswa. Ya, pertama atribut dari dosen adalah NIP. NIP diberi garis bawah karena bermarki. Kemudian atribut berikutnya adalah nama dosen dan atribut-atribut lainnya. Mahasiswa mempunyai atribut NIM diberi garis bawah karena bermarki. Kemudian atribut berikutnya adalah nama mahasiswa dan atribut lainnya. Ya, masih menambahkan contoh menambahkan atribut. Mahasiswa mengisi KRS, mahasiswa mengisi KRS. Atribut mahasiswa adalah NIM sebagai primarki, nama mahasiswa sebagai atribut juga, dan atribut lainnya. KRS mempunyai atribut nomor KRS sebagai primarki, mata kuliah sebagai atribut lainnya, dan atribut lainnya yang mendukung. Kemudian diagram IR itu mempunyai kardinalitas ya, menyatakan jumlah himpunan relasi antar entitas.
Pembagiannya antara lain sebagai berikut: one to one, one to many, dan many to many. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah one to one. Nah, ini bacanya dari kiri ke kanan ya. Satu pasien ditempatkan pada satu ruangan. Kemudian contohnya adalah one to many. Bacanya dari kiri ke kanan. Satu pegawai mengerjakan banyak proyek ya. Makanya banyak itu berarti M yang many. Ini adalah contoh one to many. Nah, ini contoh many to many ya. Banyak ke banyak. Bacanya awalnya dari kiri ke kanan dulu. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, ini bacanya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk masih dalam diagram IR yang sama, bacanya dari kanan ke kiri. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, ini dibaca dari kiri ke kanan one to many, dibaca dari kanan ke kiri one to many juga. Maka kesimpulannya, mahasiswa mengambil mata kuliah, maka kardinalitasnya adalah many to many. Nah, itu seperti itu ya contohnya. Nah, sebagai latihan Anda mengerjakan kuis ya atau tugas. Anda buat 3 buah diagram IR D yang ditambahkan atributnya. Kemudian buat lagi diagram IRD termasuk dalam kardinalitas one to one 1 buah, one to many 1 buah, many to many 1 buah. Nah, tolong berbeda dengan contoh yang saya buat di atas ya. Ya, dikumpulkan paling lambat Kamis 22 April 2021 lewat email. Ya, berbeda dengan temannya ya, jangan sama. Jika ada yang kurang jelas ditanyakan langsung ke saya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.